wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silahkan kepada Chandra pimpin doanya ya. Ya Pak. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Chandra ya. Semoga pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat dan menjadi ilmu yang bisa disalurkan kepada teman-teman yang lain. Oke, sebelum belajar kita absen dulu ya. Sama Bapak di absen. Coba Agus Irfan. Sakit, Ada Pak. sakit ya? Sakit. Oh sakit. Chandra Hadir. hadir. Gina. Ada. Oke. Nanti sama Agus Irfan nanti kasih tahu ya tentang pembelajaran hari ini. Oke, baik. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita sebagai negara Indonesia ya harus mempunyai sifat Pancasilais ya. Silakan nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke, semuanya pasti harus sudah hafal ya tentang lagu kebangsaan kita sendiri. Oke, sekarang Bapak mau ngasih pertanyaan ya. Nanti yang bisa boleh ke depan ya. Ya. Silahkan sebutkan ada berapa Pancasila dan silahkan dibacakan. Saya Pak. Chandra, silahkan Chandra ke depan untuk menyebutkan Pancasila. Dari satu Pak. Ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tangan dulu buat Chandra ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Materi hari ini adalah tentang pengumuman. Coba, ada yang tahu nggak apa itu pengumuman? Abi Pak, Silakan. Gina. pengumuman itu menginformasikan sesuatu. Iya betul. Ada lagi? Chandra ada tambahan? Saya Pak. Ya silakan. Pengumuman itu pemberitahuan. Pemberitahuan. Oke, benar ya. Semuanya benar ya. Pengumuman itu adalah sesuatu yang tadinya tidak tahu kemudian diberitahukan kepada orang-orang yang tidak tahu ya, yang nantinya akan menjadi tahu ya pengumuman itu. Oke, Bapak di sini akan menyampaikan materi tentang pengumuman ya. Diperhatikan ya, biar jelas. Nah, pengumuman itu apa? Pengumuman itu adalah proses atau cara menginformasikan suatu hal kepada umum ya. Nah, kemudian pengumuman ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk ringkasan yang padat dan jelas ya. Kemudian pengumuman terdiri dari apa aja? Pengumuman itu terjadi dari
judul, isi, dan penutup. Ucapin. Siap, siap. Nah, kemudian di dalam isi pengumuman itu ada beberapa rincian lagi ya. Yang pertama ada penerima, ya, untuk siapa pengumuman itu diberikan dan kepada siapa pengumuman itu diberikan. Kemudian topiknya, ya, pengumuman itu menjelaskan untuk mengumumkan suatu apa, kejadian apa, ya. Kemudian ada informasi penting seperti tanggalnya, tempatnya, dan waktu atau acaranya supaya jelas oleh si penerima dari pengumuman itu tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada pengumuman resmi, ya. Pengumuman resmi ini adalah di mana ketika kita membuat pengumuman, di dalam isi ini bisa dipertanggungjawabkan kalau ada hal-hal yang tidak terjadi, tidak diinginkan, ya, oleh kita semua. Nah, yang pertama ada apa aja? Yaitu ada kop surat, ya. Jadi kop surat itu ada logo, terus alamatnya, kemudian lembaga atau perusahaan, kemudian yang kedua ada judul surat, apakah itu surat izin sakit, surat pengunduran diri, ya. Kemudian nomor surat itu pasti berurutan, ya, supaya kita ketika kita mengeluarkan surat kembali maka akan ketahuan surat ini kapan keluarnya dan kapan masuknya, gitu, ya. Kemudian kalimat pembuka surat pengumuman ini, ya, jadi harus ada pembukaan supaya terlihat lebih terlihat etis, gitu, ya, lebih sopan, gitu, ya, dengan adanya pembukaan di dalam kop surat itu. Kayak assalamualaikum Pak. Iya, benar, kayak assalamualaikum. Jadi sebelum itu teh ada pembukaan gitu, ya. Nah, setelah pembukaan kemudian ada isi pengumuman. Isi pengumuman apa yang akan kita undang kepada yang ingin kita kirim surat itu. Nah, kemudian tanggal, seperti tanggal, bulan, tahun pengumuman dibuatnya kapan, ya. Kemudian identitas pembuat atau penanggung jawab pengumuman tersebut. Nah, oke, anak-anak, perhatikan lagi, ya. Nah, selanjutnya ada pengumuman tidak resmi, ya. Pengumuman tidak resmi ini yaitu pengumuman yang bisa digunakan oleh siapa saja, ya. Dan pengumuman ini seperti apa? Seperti pengumuman pencarian orang atau orang yang hilang atau pengumuman dilarang merokok. Nah, ini bisa saja dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ya. Biasanya itu tidak ada tanda tangan resmi atau cap resmi, ya, anak-anak. Nah, sekarang silahkan sama anak-anak Chandra sama Gina dilihat di halaman 5 itu ada cara membuat pengumuman, ya. Yang ini, Pak? Ya. Nanti sama Bapak ditanya, ya, cara membuat pengumuman. Oke, anak-anak, setelah sudah dibaca, ya, sudah dipahami, ya. Nah, silahkan, kan di sini ada 4 cara untuk membuat pengumuman, ya, sama Bapak dibagi 2, ya. Chandra 2, Gina 2, ya. Silahkan yang pertama oleh Chandra. Silahkan ke depan, Chandra. Saya apa? Ya, silahkan. Jadi, Pak, mau izin menjawab, Pak? Silahkan. Jadi pertanyaannya itu tadi cara membuat pengumuman. Ya. Nah, yang pertama itu pengumuman harus jujur dan singkat. Ya, betul. Terus yang kedua harus ringkas. Oke. Kayak semacam jangan terlalu panjang gitu, Ya. Pak, tapi padat gitu isinya. Ya. Dan untuk gampang dipahami, ya. Ya, dan gampang dipahami sesama sebagai pendengar. Ya, siap. Oke, terima kasih, Chandra. Silahkan dulu. Terima kasih, Pak. Selanjutnya Gina, silakan ke depan untuk menjawab cara membuat pengumuman. Nah, cara membuat pengumuman yang ketiga yaitu ada memotivasi. Nah, memotivasi di sini yaitu contohnya pengumuman tentang pencapaian orang lain seperti pengumuman kejuaraan. Nah, itu kan pasti menimbulkan rasa ingin menjadi semangat lagi dalam belajar kepada yang lainnya. Ya. Nah, yang keempat ada
menunjukkan pertanyaan. Ya. Kan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Chandra, pengumuman itu harus ringkas dan singkat. Jadi isinya itu sudah mencakup semuanya gitu, Pak, sehingga tidak muncul pertanyaan. Ya, terima kasih Gina ya. Silakan dulu. Tepuk tangan dulu buat semua. Oke. Sekarang kan sudah belajar ya tentang pengumuman, kemudian cara membuat pengumuman. Nah, sekarang sesi terakhir ya sama Bapak dikasih lembar kerja soal ya. Nanti sama Chandra dan Gina dikerjakan ya. Ya Pak. Soalnya itu silahkan buat pengumuman ya. Ini Pak. Ya, silahkan dikerjakan dengan teliti ya. Kan sudah. Sudah? Ya. Oke. Sini lihat Bapak. Nah ini Pak. Ya. Pak pakai pulpen nggak Pak? Gina sudah? Sudah? Oke, setelah Bapak periksa ya sudah cukup bagus ya untuk pembuatan pengumumannya. Mungkin ada beberapa yang harus diperbaiki lagi ya ke depannya. Oke, karena pelajaran sudah selesai, sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Silahkan sama Chandra pimpin doa sebelum pulang. Duduk siap. Sebelum kita pulang, maka baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati. Mulai. Doa selesai. Siap.